Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang terletak di Provinsi Lampung yang luas keseluruhan mencapai kurang lebih 4.747 km persegi. Dengan luas daratan kurang lebih 2.900.047,92 km persegi, serta luas lautan mencapai 1.700.099,500 km persegi. Dengan jumlah penduduknya sebanyak 670.367 jiwa, Kabupaten Tanggamus yang memiliki berpotensi di pertanian dan perkebunan, spot-spot area pariwisata yang penuh keindahannya dan rencana, serta kawasan industri maritim yang berbasis alam dan kemaritimannya. Kali ini pemirsa, kita akan mengenal lebih jauh branding Kabupaten Tanggamus yang penuh dengan nilai investasi di dalamnya. Di studio telah hadir bersama kami Bupati Tanggamus Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi dan juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapak Doni Senggaji Berisang. Selamat pagi Pak Saleh. Pagi Pak Doni. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kita akan berbicara mengenai Kabupaten Tanggamus nih Pak Saleh, Pak Doni. Tadi kan saya lihat di peta itu di bagian Lampung bagian bawah ya, dekat laut betul, ya betul, Pak Saleh. Jadi selatan. apa sih Pak keindahan alam di Tanggamus ini? Keindahan alam di Tanggamus ini betul-betul dia memang sangat indah ya, karena dia dikelilingi oleh pulau dan gunung Tanggamus yang itu, dan jajaran Sumatera itu. Nah itu, dan lautnya yang cukup bagus karena dia ada di Selat Semaka, dan daerah petaninya juga cukup bagus di sana, cukup subur. Itu diantaranya itu ya. Oke, jadi lengkap ya Pak. Ada laut, Lengkap, ada gunung, laut, ada kebun, ada pertanian. Ya, tapi yang paling diunggulin tuh apa Pak di sana? Kalau dari zaman Orde Baru dari dulu itu pertanian sangat diunggulkan untuk di Tanggamus. Itu beras, hasil beras itu yang dibawa ke Cendana itu beras dari Tanggamus yang dikenal. Oh gitu. Paling enak itu ya. Oke, jadi selain beras tadi ya, berarti beras walaupun di tengah dekat laut gitu tetap tumbuh dengan baik ya Pak ya? Ya, dia punya daratan yang cukup luas kan. Daratan cukup luas dan itu di gunung, dan itu semua ada di jajaran lingkaran nasional untuk barisan Bukit Barisan. Bukit Barisan itu cukup mengeluarkan aura kesuburan di bidang pertanian. Oke, gitu. Berarti dari perkebunan memang dari padi begitu ya, Pak Saleh ya? Padi, kopi, itu sangat dikenal di sana. Oke, padi dan kopi. Nah, saya coba akan ke Pak Doni nih. Pak Doni tadi kan kalau Pak Saleh bilang bahwa perkebunan ini menjadi salah satu yang diunggulkan juga di Tanggamus. Dari Pak Doni sendiri, bisa nggak menumbuhkan ekonomi di Tanggamus? Tanggamus itu kontribusi PDRB terbesar itu di sektor primer. Jadi sektor primer itu pertanian, perkebunan, dan perikanan. Konsep Tanggamus, betul kata Pak Bupati tadi, pertanian adalah sektor utama dari produksi yang dihasilkan di Tanggamus. Pertanian itu padi, dan juga perkebunan terkenal dengan kopi. Kopi Lampung itu sangat terkenal, Mbak. Oke, Arabica apa Robusta nih, Pak? Robusta. Oh. Kopi Lampung, kopi Robusta. Dan juga dengan adanya kondisi Tanggamus di Teluk. Nah, jadi agak sedikit kita melihat Tanggamus itu berada di posisi kiri bawah Sumatera. Jadi keunikan Tanggamus itu ada dua teluk di Provinsi Lampung, Teluk Lampung dan Teluk Semaka. Nah, Teluk Semaka itu berada di Kabupaten Tanggamus. Oke. Nah, ada tikungan di situ sepanjang 202 km. Itu panjangnya garis pantainya Tanggamus. Itu ada Teluk Semaka di situ. Mungkin itu jadi ikon Tanggamus. Banyak mungkin masyarakat yang belum tahu tentang Tanggamus. Padahal Tanggamus potensinya sangat besar. Mungkin itu. Ya. Nah, tadi kan kalau kata Pak Doni ada teluknya gede nih Pak Saleh. Berarti kalau teluk ini ikannya banyak gak Pak? Sungguh, ikan di Tanggamus ikan yang paling enak ya. Karena memang dia ada di posisi kelautan dalam, di dalam kelautannya, dan dia berada di selat dan berhadapan dengan laut lepas, dia tidak terkontaminasi sama sampah dari manapun. Oleh karenanya ikan itunya paling terkenal, itu paling enak, bagus. Oke, ikannya berarti apa tuh Pak yang paling banyak di sana?
banyak sekali ikan, jenis-jenis ikan kembung, ikan apa, saya tuh nggak terlalu itu ikan Ya, kembung. Kembung banyak ya. Ya. ikan, dan di sana memang ikan-ikan yang paling enak lah ikan. Ya. Oke, mungkin karena posisi juga ya Pak, jadi Iya. ikannya banyak berkumpul di situ. Iya, Nah, iya. kita masih akan membahas nih Pak Saleh dan juga Pak Doni mengenai potensi pariwisata. Karena kan tadi kita membicarakan mengenai potensi dari komoditas ekonomi, sekarang kita akan bicara mengenai pariwisata. Tapi kita akan kembali setelah jeda ini ya Pak Saleh, Pak Doni, kita akan kembali setelah jeda bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan masih berbincang mengenai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanggamus. Saya akan kembali ke Pak Bupati. Pak Saleh, tadi kan kita berbicara mengenai potensi dari perkebunan, perlautan di Tanggamus. Nah, saya mau tanya soal pariwisata. Karena kan pantainya ini panjang sekali untuk pinggir pantainya ya. Bagaimana kesiapan pariwisata di sana? Ya, Pak Saleh? pariwisata di Kabupaten Tanggamus itu ada panjang pantai 202 kilo. Dan potensinya sangat banyak sekali. Jadi ada ikan lumba-lumba, dan ada wisata bahari di sana, ada wisata lain-lain yang bisa kita buat sedemikian rupa, yang tentu harus melalui kajian-kajian yang para ahlinya bisa mendesain, buat grand design di situ, wisata apa judulnya. Tapi yang pasti itu 202 kilo itu betul-betul memang menggiurkan untuk pantainya. Oke, kan daerahnya daerah selatan ini ya, Iya. Pak Saleh. Bisa nggak orang-orang untuk bermain di pantainya gitu, berenang? Bisa. Tidak terlalu ini, karena dia berada di posisi ada di teluk. Jadi bukan berada di laut lepas, itu bukan. Jadi aman ya? Aman, saya kira aman. Itu yang untuk yang di laut ya, potensi wisata. Di daratan juga banyak, air panas, ada bendungan besar, ada. Kita bisa desain itu untuk destinasi wisata. Sehingga saya perkirakan untuk Kabupaten Tanggamus itu, kecuali memang dari pertanian, nanti dari wisata itu lebih besar. Oke. PAD-nya bisa besar dari sana. Pak, kalau dari kota Bandar Lampung itu kira-kira berapa jam sih Pak kalau dari darat ke Kalau Tanggamus? dari Bandar Lampung ke Tanggamus itu 1 jam, 2 jam setengah, hampir 3 jam paling lama. Ya, tidak begitu jauh ya Tidak kalau begitu orang-orang jauh, mau betul, datang ke daerah Lampung Iya, langsung ke Tanggamus iya, gitu ya. betul. Nah, saya mau ke Pak Doni. Pak Doni, kalau dari analisa Anda, kesiapan dari pariwisata di Tanggamus seperti apa sih? Fasilitasnya seperti mungkin perhotelan, kemudian juga pelabuhan di sana. Jadi kebetulan Tanggamus itu masuk ke dalam kawasan strategis pariwisata provinsi. Jadi Teluk Lampung dan Teluk Semaka itu sebenarnya menjadi salah satu destinasi, seharusnya menjadi satu paket, Pak. Nah, Oke. jadi kalau kesiapan kami, kita sudah menyiapkan. Pak Bupati selalu berpikir tentang tematik-tematik. Jadi ada pariwisata yang sifatnya agro. Jangan lupa kami juga topografi kami ada pegunungan. Lengkap sekali Tanggamus, ada pegunungan, ada sungai, dan ada laut. Tapi secara infrastruktur, tematik-tematik yang memang betul-betul berdampak. Jadi kita harus berbicara tentang analisis dampak dari suatu pengembangan daerah. Iya. Jadi tidak mudah dalam hal mengembangkan satu tematik. Iya. Jadi mungkin nanti ke depan dengan Pak Bupati berpikir bagaimana mengundang investor dari luar sebagai market ke depannya, bisa mengembangkan potensi Tanggamus di posisi lokal ataupun nasional. Oke, nah ini menarik investor nih, karena kan pemerintah pusat juga lagi pingin banget investor datang banyak di Indonesia. Nah, kalau Pak Saleh, investor sejauh ini sudah ada yang masuk belum? Sekarang kita sedang pelajari ya, kita sedang kaji itu kita. Nanti insya Allah ke depan, karena saya akan melibatkan itu konsultan yang menangani masalah pengkajian itu dari luar, yang otomatis mereka akan bisa meyakinkan investor-investor dari luar untuk ini. Karena kalau kita berharap dari investor lokal, terutama dari Tanggamus itu belum ada. Kita tidak mau itu hanya sekedar membuat wisata, tapi tidak melalui kajian yang matang. Jadi kalau nanti kita akan libatkan tenaga ahli dari luar, berkolaborasi dengan tenaga ahli yang ada di Tanggamus atau di Indonesia, mereka akan membuat grand design wisata jenis apa aja yang ada di sana itu. Sehingga nanti mereka juga bisa menarik investor dari luar untuk itu. Dengan adanya investor dari luar, dengan konsultan dari luar, otomatis mereka akan bisa menggait daripada travel yang
terkenal sehingga membawa wisatawan itu ke Tanggamus. Jadi destinasi pariwisata internasional ya, bertaraf internasional ya. Nah, dan itu memungkinkan. Nah, Pak Saleh kan berarti sumber daya sudah ada, kemudian juga akan disiapkan menjadi internasional destinasinya. Untuk sumber daya manusianya di sana bagaimana? Nah, itu nanti kita persiapkan, pasti akan kita persiapkan. Sepanjang sudah ada kajian dari luar, nanti ada konsultan yang ahlinya yang mengkaji, dan tentu mereka akan memberikan saran-saran kepada kita, dan kita tidak terlalu banyak makan waktu kan, mungkin hanya 6 bulan sampai 1 tahun kita persiapkan yang itu dadakan itu bisa. Atau kita ambil dari luar, misalnya tenaga-tenaga yang bisa ini. Yang penting bisa memajukan Kabupaten Tanggamus begitu ya. Nah, Pak Saleh, Pak Doni, kita masih akan berbicara lagi tadi mengenai kesiapan dari bidang maritim, karena kan ini benar sekali untuk dijadikan industri ya di maritim ini. Tapi kita akan kembali setelah jeda, dan kami akan kembali setelah jeda bersama kami dalam program Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih berbicara mengenai dari potensi Kabupaten Tanggamus. Saya akan kembali ke Pak Bupati Saleh. Pak Bupati, ini kan tadi lautnya banyak, ada banyak potensi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Tanggamus. Untuk industri kemaritimannya sejauh ini apakah sudah berjalan, Pak Saleh? Sementara saya lihat belum terlalu nampak ya itunya, tapi ke depan kita akan coba, karena memang sesuai dengan kondisi kita, kita akan gali bagaimana kita angkat potensi untuk kemaritiman itu. Terutama apalagi sekarang kebetulan di sana ada daerah yang memang sudah di-float oleh Pertamina pada saat itu. Nanti kita akan lihat, kita akan pelajari bagaimana untuk menggerakkan kemaritiman di sana. Karena bagaimanapun kemaritiman tentu sangat penting. Karena kita orientasi tanaman-tanaman yang ada di pertanian kita juga orientasi ekspor. Dan semua industri-industri juga akan kita pusatkan di Tanggamus itu, supaya termasuk kemaritiman itu sangat relevansi dengan itu, saya kira itu. Betul. Nah, saya akan coba ke Pak Dodi ya, Pak Saleh. Tadi kan Pak Saleh mengatakan bahwa selain tadi ada laut, ada juga perkebunan akan diekspor begitu ya tujuannya. Nah, kalau nanti diekspor, untuk jalur distribusinya seperti apa sih, Pak Doni? Jadi begini, Tanggamus itu memiliki 20 kecamatan. 20 kecamatan, 50%-nya itu berada, kecamatannya 9 kecamatan berada di pesisir pantai. Jadi pasti potensi sumber-sumber daya alam itu pasti ada. Jadi Tanggamus itu memiliki 2 pelabuhan. Satu pelabuhan Kota Agung yang sifatnya pengumpul, dan ada satu lagi ada di pelabuhan Batu Balai, itu dermaga Batu Balai. Nah, itulah konsep jalur distribusi yang untuk saat ini yang bisa mengantisipasi. Mungkin begini, ada jalur perlintasan Jambi, Bengkulu, Riau, itu bisa masuk ke jalur lintas barat menggunakan dermaga yang ada di Batu Balai. Nah, itu sudah dibicarakan secara kontinu, karena kebetulan di situ ada lahan Pertamina, dan itu juga nanti dikerjasamakan dengan Pertamina, mungkin kedepannya dengan Pak Bupati bisa berkomunikasi baik untuk membuat jalur konektivitas dari laut. Mungkin itu dermaga itu bisa difungsikan. Ada dermaga Batu Balai yang bisa besutannya dari perlintasan Jambi, Bengkulu, Riau, Padang, itu bisa masuk di jalur lintas barat Provinsi Lampung dan melalui Tanggamus. Mungkin itu. Berarti akan dimaksimalkan jalur laut. Kalau daratnya sendiri bagaimana sejauh ini? Darat ada 2. Jadi kami itu masuk dalam perlintasan lintas barat. Jadi jalur lintas barat. Jalur lintas barat itu menghubungi beberapa wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Tapi yang jelas kemarin sudah ada pula kewenangan provinsi yang telah dilakukan oleh Bapak Gubernur Provinsi Lampung, ada groundbreaking di situ. Kewenangan provinsi yang membantu kami dari sisi konektivitas. Jadi ada jalur pantai dan jalur tengah. Jadi artinya jalur pantai itu kita melihat ada distribusi konektivitas yang melalui pantai, dan itu ada kewenangan-kewenangannya. Ada satu kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten. Tapi secara sinergisitas, konektivitas antara wilayah bisa kita padukan. Program-program provinsi, program-program pusat. Nanti ke depannya seperti itu. Berarti jalur darat sudah ada, laut juga sudah akan dikembangkan lagi. Nah, kalau dari Pak Saleh sendiri, ada nggak target-target terdekat begitu untuk
mengembangkan Tanggamus baik dari tadi potensi maritim, kemudian juga perkebunan, pertanian? Yang pasti dalam waktu singkat kita infrastruktur ya. Dalam rangka untuk mencapai kegiatan lain, target-target lain misalnya wisata, terus pertanian, tentu infrastruktur kita paling utama, paling basic yang harus kita siapkan. Nah ini tadi seperti diceritakan bahwa kemarin kita ada kerjasama dengan gubernur untuk jalan provinsinya kita minta supaya gubernur bisa mempusatkan kepada kita juga ada, dan jalan negara juga sudah kita ada pendekatan dengan kabupaten juga kita sudah siapkan infrastruktur supaya infrastruktur dengan infrastruktur itu jalan bagus, bisa misalnya irigasi apapun yang akan dilakukan pertanian itu akan bisa eksis gitu bisa jalan. Betul. Nah terakhir nih Pak Saleh, harapannya untuk Kabupaten Tanggamus ke depan seperti apa Pak? Saya sih berharap terutama kepada pejabat-pejabat ASN yang ada di sana, supaya mereka fokus bagaimana cara untuk betul-betul memajukan Tanggamus ini, mengangkat potensi-potensi yang ada, dan kita mengimplementasikan apa yang kita cita-citakan dalam rangka untuk memajukan Kabupaten Tanggamus, mengangkat harkat masyarakat Tanggamus, dan itu membawa kesejahteraan masyarakat Tanggamus. Baik, kita akan nantikan terus ya bagaimana perkembangan dari Kabupaten Tanggamus. Semoga bisa menjadi destinasi wisata dan juga menjadi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya ya. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi selaku Bupati dari Tanggamus, dan juga Bapak Doni selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sudah memberikan insight dan juga informasi kepada para pemirsa Metro TV. Semoga pada tertarik ya untuk berlibur ke sana ke depannya ya. Oke, sehat selalu ya Pak Doni, Pak Saleh. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali setelah jeda headlines pukul 10. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.